kemudian anaknya ini dewasa, menikah, lahirlah Ibnu Athaillah. Sampai anak ini remaja, dikader oleh kakeknya, oleh ayahnya menjadi seorang ahli mazhab Maliki, ahli akidah Asy'ari. Jadi dulu mereka ini Asy'ariyah. Ulama-ulama Asy'ariyah ini kalau nggak tersentuh akidah tasawuf, itu bisa keras juga. Maka coba lihat nanti ahli akidah sifat 20 akan berperang juga dengan sufi. Coba aja lihat nanti. Kalau dia tidak mengerti tarekat sufi. Dan itu sudah terjadi di beberapa wilayah. Contohnya, orang yang juga saya sangat hormati, dua tokoh saya sangat hormati. Pertama, Syekh Abdullah Al-Harari di Libanon. Itu orang ahli sifat 20, ahli hadis, pakar akidah Asy'ariyah. Dia menentang Syekh Nazim Al-Haqqani, Naqsyabandiyah Al-Haqqaniyah, bahkan menyesatkannya, bahkan menganggapnya kafir. Dan fatwa beliau dipakai di Malaysia, di Negeri Sembilan. Yang saya paham kasusnya kira-kira seperti itu. Sumbernya siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Harari. Kronologisnya seperti itu. Jadi ahli kalam ini, ahli akidah ini, kalau nggak tersentuh kolbunya, nanti kerasnya 11-12 sama kawannya Cang Nandar yang salah hidayah itu. Suka debat, suka cari kesalahan orang, jadi juri di mana aja. Merasa ilmu di kitab yang dia baca itulah yang paling benar. Dia lupa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah murid Junaid Al-Baghdadi. Murid Junaid Al-Baghdadi menyaksikan kejadian Al-Hallaj. Tahu beliau kasih. Beliau semasa dengan muridnya Imam Junaid yang lain, Imam Shibli, Imam Ruwai, ahli qalbu semua. Maka sifat 20 ini masuk ke ilmu akal, masuk ke ilmu dalil naqli, masuk ke dalil zauqi qalbu, masuk. Karena sudah diramu oleh beliau, diringkas. Sifat Allah kan banyak, biar mudah diringkas jadi 20. Imam Abul Hasan sendiri dulu pernah menjadi Mu'tazilah karena ayah tirinya seorang kiai Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Tahu-tahu ada orang yang sok tahu Imam Abul Hasan Asy'ari dengan pedenya mengatakan Abul Hasan Asy'ari itu berguru kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ada yang tahu? Ya? Kalau nggak tahu bilang tidak tahu. Dia berguru bukan kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar hidup setelah dia, lahir setelah dia. Masa orang sekarang berguru ke orang yang belum lahir? Katanya nggak mungkin. Kita aja katanya berguru sama orang mati, nggak mungkin. Dia mengatakan Imam Asy'ari berguru kepada orang yang belum lahir, namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, antum udah mulai connect nih sebagian nih. Siapa orangnya ya? Cari aja ntar videonya. Irul tuh tahu tuh. Kembali ke Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah Sekandari, anak remaja biasa, seperti teman-teman kita yang masih remaja lagi nyari. Coba ngaji Ustaz ini. Coba nggak sih? Itu terjadi pada Ibnu Athaillah. Kakeknya mengkafirkan Abul Abbas, murid Imam Abul Hasan Syadili. Setelah mencari, dia sudah hafaz Quran. Dia sudah hafaz, sudah mengerti fikih Maliki. Maka dia penasaran nih, ini kata kakekku orang sesat, tapi kenapa muridnya banyak dan muridnya tenang? Setiap hari ada laporan. Ternyata Ibnu Athaillah juga mulai mencurigai Imam Abul Abbas. Maklum, orang ini kan dibesarkan di kelompok mana, maka dia akan curiga ke kelompok di luar dia. Oh, hati-hati, syubhat. Nah, kayak gitu bahasanya. Ya. Antum pernah disubhatin nggak, Cang Nanda? Pernah diruqyah kali ya? Kalau jin datang ke dia, itu jin yang kesurupan. Maka dia penasaran, nyusup, nyamar. Orang kira, dia kira jamaah nggak tahu kalau yang masuk itu Ibnu Athaillah. Sebelum dia datang, Imam Abul Abbas nyolek ke khalifahnya. Nanti bakal ada anak muda datang yang dulu mengkafirkan saya kakeknya. Kalau dia datang, bawa ke zawiyah tempat dulu zikir. Betul, sholat di masjid beliau. Masjid beliau sekarang masih ada Pak di Mesir, Masjid Abul Abbas. Teman-teman di Mesir pasti pernah ziarah ke sana kalau mereka mengerti sejarah Imam Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang kitab Al-Hikam. Akhirnya benar nyusup di situ.
Orang bilang, kamu Ahmad Ibn Athaillah? Nah, Tuan Guru memanggil, pengen bertemu. Dia ajak ketemu, ngobrol lah. Tapi dari tadi dia masuk, dia memperhatikan apa yang dikafirkan kakek dia. Dia nggak nemu. Semua orang di dalam itu suka senyum, suka zikir, suka Quran, nah gitu aja. Senyum, zikir, Quran. Semuanya amal-amal sunnah. Maka dia bingung, apa yang salah dari Abul Abbas? Abul Abbas seumuran kakeknya. Murid-muridnya nemenin terus khalifah-khalifahnya ini. Maka terjadilah kalam. Dan dia pulang. Mulailah di situ berkecamuk Imam Ibnu Athaillah. Ternyata dia selama ini salah jalan. Dia pulang, Imam Abul Abbas mengatakan ke murid-muridnya, saya akan jadikan anak muda itu menjadi imam dua manhaj. Manhaj zahir, manhaj batin. Imam zahir, imam batin. Pakar ilmu yang zahir, pakar ilmu yang rohani. Begitu kata beliau. Benar. Besok balik lagi, nanya lagi semua pertanyaannya. Apa yang di dalam kitab yang dibaca, semuanya Abul Abbas sudah mengerti. Bahkan yang rumit-rumit dia tidak paham, dijelaskan oleh Abul Abbas. Sehingga dia nganggu-nganggu tiap hari begitu. Pulang penasaran cari kitab. Loh, kata Abul Abbas ketemu di kitab. Oh, berarti benar nih, benar. Begitulah terus. Semakin terang benderang hidayah itu di kepalanya, masuk ke kolmonya. Maka dia menyatakan menjadi murid Imam Abul Abbas. Maka dalam waktu yang singkat, karena dia sudah pintar, orang yang pintar sebelum hijrah, setelah hijrah dia akan menjadi orang hebat. Begitulah Rasulullah mengatakan, orang yang mulia sebelum hijrah, setelah hijrah jadi orang mulia. Orang yang sarjanawan sebelum hijrah, setelah hijrah sarjanawannya akan tambah bersinar. Maka beliau menulis kitab Al-Hikam, sekitar 200-an hikmah kata-kata bahasa-bahasa ilahiyah yang masuk ke dalam qalbu, pesan-pesan qalbu. Itu ditulis umurnya masih muda. Tapi kalau orang berguru, mudanya tua. Maka bertanyalah khalifah-khalifah ini, wahai Tuan Guru, kenapa engkau memperlakukan orang yang anak cucu dari yang memusuhimu dengan sebaik ini dan mengkadernya dengan sesempurna ini? Apa jawaban Abul Abbas? Ketika aku dilempar tuduhan kafir, tuduhan sesat, aku terbayang kisah Nabi dilempar oleh orang Taif. Lemparannya kakeknya Ibnu Athaillah tidak separah lemparannya orang Taif. Taif melemparin apa, Pak? Batu, tayu onta, baunya bukan main. Ketika batu kena Nabi berdarah. Aku ketika dilempar tuduhan-tuduhan sesat, jahil, tidak mengerti, zindik. Dari dulu sufi dituduh zindik, Pak. Dari dulu. Maka sekarang kalau ada guru-guru kita yang mereka mursyid dikatakan zindik, mereka kalau ngerti sejarah ini nggak akan balas, biarin aja. Seperti Abul Abbas membiarkan itu. Ibnu Arabi itu dituduh kafir, orang yang mengkafirkan dia bacakan zikir la ilaha illallah, dia kirimin doa ke orang itu. Karena dia tahu saya nggak kafir, dia aja yang menilai saya kafir. Begitu. Kata beliau, di saat aku dilempar tuduhan itu, aku teringat doa Nabi. Ya Allah, mereka yang melemparku ini tidak mengerti apa yang aku bawa. Tolong jadikan keturunan generasi setelah mereka menjadi orang yang percaya kepadaku. Doa itu dibaca oleh beliau. Ya Allah, orang ini melemparku tuduhan kufur, tuduhan zindik. Aku malu kepada Rasulullah.